Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sanabila Askia dengan NIM 2501050200064. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis implementasi kebijakan moneter di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Stabilitas ekonomi makro penting bagi pembangunan Indonesia karena berkaitan dengan inflasi dan nilai tukar rupiah yang memengaruhi daya beli masyarakat serta kegiatan ekonomi. Bank Indonesia berperan menjaga kestabilan rupiah melalui kebijakan moneter dengan menggunakan suku bunga acuan atau BI rate. Pada tahun 2025 sampai 2026, kondisi ekonomi global yang tidak stabil seperti kenaikan suku bunga dunia dan harga pangan memberikan tekanan terhadap rupiah dan inflasi di Indonesia. Untuk mengatasi tersebut, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga guna menekan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi. Namun, kebijakan ini juga dapat menyebabkan kredit menjadi lebih mahal dan pertumbuhan usaha melambat. Lanjut, landasan teori. Kebijakan moneter merupakan langkah yang dilakukan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi seperti inflasi yang rendah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan moneter terdapat dua jenis utama, yaitu kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga agar kondisi serta investasi meningkat, dan kebijakan moneter kontraktif yang dilakukan dengan mengurangi jumlah uang beredar atau menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Di Indonesia, Bank Indonesia menggunakan kerangka Inflation Targeting Framework dengan BI rate sebagai sasaran operasional utama. Untuk menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen seperti operasi pasar atau OPT, kebijakan suku bunga acuan atau BI rate, giro wajib minimum atau GWM, dan fasilitas diskonto. OPT dilakukan melalui penjualan atau pembelian surat berharga untuk mengatur likuiditas di pasar uang. BI rate digunakan sebagai acuan dalam menentukan suku bunga perbankan, sedangkan GWM mengatur cadangan dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia. Selain itu, fasilitas diskonto digunakan untuk membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka panjang. Kebijakan moneter juga memengaruhi sektor real melalui beberapa jalur transmisi. Jalur suku bunga memengaruhi biaya peminjaman sehingga berdampak pada konsumsi dan investasi. Jalur nilai tukar memengaruhi arus modal asing dan kestabilan rupiah, sedangkan jalur kredit memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM. Lanjut ke data perkembangan ekonomi makro. Periode Mei hingga Oktober 2025 ditandai dengan lonjakan inflasi dari 2,85% ke 4,25% akibat tekanan harga pangan dan pelemahan nilai tukar rupiah hingga 16.250 per dolar AS. Menghadapi gejolak ini, Bank Indonesia secara agresif menaikkan BI rate sebesar 100 BPS dari 6% menjadi 7% untuk menekan ekspektasi inflasi. Langkah kontraktif ini berhasil membawa ekonomi ke fase kedua, November 2025 sampai April 2026, di mana inflasi konsisten turun hingga ke level aman 2,70%. Dan rupiah menguat kembali ke 15.520 per dolar AS dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil di kisaran 4,85% sampai 5,5% serta pulihnya stabilitas makro. Bank Indonesia memiliki ruang untuk melonggarkan moneter dan menurunkan kembali BI rate ke level 6% di akhir periode. Datanya bisa dilihat di tabel berikut ini. Lanjut ke analisis dan pembahasan. Lonjakan inflasi akibat kenaikan harga pangan musiman dan depresiasi rupiah pada pertengahan tahun 2025 direspon secara agresif oleh Bank Indonesia dengan menaikkan BI rate dari 6% menjadi 7% pada Oktober 2025. Meskipun kebijakan pengetatan moneter ini berhasil meredam laju inflasi dari puncaknya sebesar 4,25%, kembali ke sasaran ideal 2,70% pada April 2026.
Proses ini memberikan tekanan jangka pendek yang signifikan pada perekonomian domestik. Kenaikan inflasi tersebut sempat memicu penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang berdampak pada penurunan omset sektor retail akibat peralihan konsumsi ke barang kebutuhan pokok. Di sisi dunia usaha, tingginya suku bunga kredit sempat menahan rencana ekspansi korporasi dan menekan profitabilitas sektor UMKM yang sangat bergantung pada pembiayaan perbankan, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional melandai ke level 4,85% di akhir tahun 2025. Namun, di sisi lain, tingginya BI rate berhasil menciptakan dampak positif pada sektor eksternal dengan menarik aliran modal asing yang besar ke instrumen SBN dan Bank Indonesia. Aliran dana ini sukses memperkuat nilai tukar rupiah dari 16.250 menjadi 15.520 per dolar AS pada April 2026 yang memberikan kepastian bagi industri manufaktur nasional terhadap biaya bahan baku impor. Pada akhirnya, seiring dengan terkendalinya inflasi dan pulihnya stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia mulai melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan kembali BI rate ke level 6% pada April 2026. Langkah ini berhasil memicu kembali gairah ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional merangkak naik ke level 5,2%, yang menandakan bahwa Indonesia berhasil melewati proses penyesuaian ekonomi dengan sangat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan menaikkan BI rate hingga 7% terbukti efektif menurunkan inflasi domestik dari 4,25% pada bulan Oktober 2025 menjadi 2,70% pada April 2026 setelah sebelumnya lonjakan harga barang sempat menekan daya beli masyarakat dan omset retail. Meski memunculkan dilema karena meningkatkan biaya modal yang menghambat investasi fisik, kebijakan ketat ini berhasil menarik modal asing dan memperkuat nilai tukar rupiah ke 15.520 per dolar AS. Langkah ini memang menuntut ongkos pengorbanan berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,55% di akhir tahun 2025 serta penurunan profitabilitas UMKM akibat bunga kredit yang mahal. Namun seiring pulihnya stabilitas moneter pada awal tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil membaik kembali ke level 5,2%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.